yang akan membersamai dan memandu acara pada hari ini. Dan juga tentunya acara hari ini diinisiasi oleh Jagoan Hosting dengan Open Desa dalam misi besar dalam membangun dan mendigitalkan pelayanan dan administrasi desa untuk mewujudkan desa cerdas dan berdaya saing. Baik, sebelum itu saya izin tanya nih ke Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, ada yang sudah familiar atau tidak asing lagi dengan aplikasi Open Desa? Mungkin bisa dibantu di kolom chat. Apakah Bapak Ibu di sini semuanya sudah pernah dengar mungkin atau mungkin sudah menggunakan Open Desa itu? Boleh di chat di kolom komentar Bapak Ibu. Sepertinya sudah pada familiar ya. Sudah lama, oke, sudah lama. Berarti sudah pengguna juga ya Bapak Ibu semuanya. Baru tahu, ada yang baru tahu. Oke, keren. Oke, ada yang belum pakai dari Ibu Ramadhania ya. Belum pakai. Alhamdulillah sudah mengikuti baik. Oke, mungkin ada yang sudah familiar, ada yang sudah sering pakai juga, sudah lama pakai, ada yang baru tahu atau baru dengar atau hanya pernah dengar mungkin ya. Sudah baru belum optimal. Baik, ikut serta menyebarkan. Oke, baik. Sudah lumayan banyak yang tapi ada juga yang belum tahu ya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini saya izin menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya Open Desa itu. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, akan ada penayangan video tentang apa sebenarnya Open Seat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyimak dan nanti di video itu juga ada penjelasan dari penggunaannya seperti apa, lalu desa seperti apa saja yang menggunakan, lalu testimoni dari berbagai perangkat desa yang sudah menggunakan OpenSeat dan Open Desa. Mungkin dari operator bisa ditampilkan. Perkumpulan Desa Digital atau lebih dikenal dengan nama Open Desa menggunakan teknologi informasi sumber terbuka yang gratis dan bebas digunakan. Bersama Open Desa, ribuan desa di Indonesia berkesempatan menjadi desa cerdas yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Open Desa percaya sepenuhnya bahwa perangkat teknologi informasi komunikasi yang terbuka, bebas digunakan, dan dikembangkan bersama komunitas yang peduli merupakan sarana yang efektif menuju desa cerdas. Selain itu, TIK mempunyai peran strategis dalam rangka mencapai desa mandiri yang sehat dan dinamis, meningkatkan kesejahteraan desa, serta memperlancar kegiatan layanan pemerintahan desa. Itulah kenapa Open Desa hadir. Saat ini ada dua aplikasi yang tersedia pada Open Desa. Yang pertama, OpenSeat, sistem informasi desa untuk membantu pelayanan desa. Dan yang kedua, OpenDeka, dashboard kecamatan untuk mengumpulkan data dari beberapa desa yang digunakan oleh satu kecamatan. Sebagai aplikasi sumber terbuka, OpenSeat memiliki dukungan komunitas yang sangat berperan kuat. Ada banyak kontributor yang siap membantu mengembangkan OpenSeat dengan terus menghadirkan berbagai fitur dan layanan terbaru yang dibutuhkan oleh desa. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, sudah lebih dari 10.000 desa yang telah bergabung bersama Open Desa dengan puluhan pengguna baru setiap minggunya. Nagari Tanjung Harus Kabu-Kabu Padang Panjang sudah menggunakan OpenSeat sejak tahun 2017. Layanan yang tersedia adalah layanan publik yang meliputi data kependudukan, buku administrasi desa, hingga data pertanahan dan pemetaan nagari. Kami juga menyediakan layanan informasi publik berupa pengelolaan website sebagai pusat informasi masyarakat nagari maupun di luar nagari. Perubahan yang kami rasakan sangat besar, mulai dari pelayanan surat menyurat yang cepat, pengelolaan data nagari yang memiliki rumah data sendiri, hingga pengarsipan secara digital yang memudahkan dalam pencarian dokumen. Dengan layanan informasi publik yang terbuka sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait informasi publik, Nagari Tanjung Harus Kabu-Kabu Padang Panjang meraih penghargaan peringkat pertama sebagai Nagari Informatif se-Provinsi Sumatera Barat kategori Nagari atau Desa. Nagari kami meraih peringkat pertama sejak tahun 2018, 2019, dan 2020. Dan Alhamdulillah pada tahun 2021 ini kami masuk dalam 3 besar kategori Nagari Informatif se-Provinsi Sumatera Barat. Dengan misi memberdayakan desa dalam menerapkan teknologi informasi menuju desa cerdas,
Open Desa memiliki prinsip-prinsip yang mendasari semua kegiatan Open Desa. Nirlaba, fokus pada desa, berbasis komunitas, transparan dan akuntabel, melakukan perbaikan secara terus-menerus dan kolaborasi. Kami mulai melakukan proses pengurusan surat menyerat menggunakan OpenSeed atau OpenOSID sejak tahun 2017. Sebagai masyarakat, kami sangat senang dan merasa terbantu karena proses pelayanannya menjadi lebih cepat. Bahkan tidak sampai 2 menit, surat yang saya urus sudah bisa selesai. Prosesnya cukup sederhana, kami datang ke kantor Wali Nagari lalu menyampaikan surat apa yang akan diurus di meja pelayanan. Melengkapi persyaratan, biasanya sih hanya cuma sekedar KTP, lalu menunggu prosesnya lebih kurang 2 menit hingga surat selesai diberikan oleh petugas. Saya Nina Darmayanti, Camat Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman. Dalam menghandle 13 desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Lubuk Sekaping, kami menggunakan aplikasi Open DK dan dashboard kecamatan yang merupakan bagian dari Open Desa. Dengan Open DK, kami dapat mengintegrasikan data kependudukan dan keuangan dari 13 nagari yang menggunakan OpenSeed, sehingga proses pemantauan dan pengelolaan data jauh lebih mudah dan berada pada satu pintu. Dengan menggunakan Open Desa, kita telah maju satu langkah untuk menciptakan desa yang akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan otonomi seluas-luasnya terhadap desa. Mari membangun desa bersama Open Desa. Baik, itu tadi Ibu Bapak adalah sedikit banyak penjelasan tentang Open Desa. Jadi saya bantu untuk elaborasikan kembali bahwa Open Desa sendiri merupakan lembaga nirlaba yang berbasis komunitas yang dimana lembaga ini mengembangkan berbagai aplikasi. Tadi ada disebutkan ada 2 aplikasi. Yang pertama adalah OpenSeed atau Open Sistem Informasi Desa, lalu kemudian ada Open DK adalah dashboard kecamatan. Kemudian OpenSeed sendiri telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Jadi aplikasi ini sudah diketahui oleh Kementerian Kominfo dan OpenSeed telah digunakan dari berbagai desa, hampir lebih dari 21.000 desa yang sudah menggunakan, sehingga 21.000 desa itu adalah kurang lebih hampir sepertiga desa yang ada di Indonesia. Jadi memang penyebarannya sudah sangat luas dan sedikit banyak sudah digunakan oleh banyak desa di Indonesia. Lalu OpenSeed sendiri aktif digunakan oleh kurang lebih 8.471 desa, sehingga OpenSeed sendiri secara langsung untuk membantu banyak kegiatan dari Open Desa dari desa sendiri, dan manfaatnya sudah dirasakan oleh kurang lebih 15 juta penduduk desa. Jadi memang sangat membantu karena terintegrasinya layanan-layanan desa ini mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan desa karena semuanya sudah berbasis digital. Jadi OpenSeed ini bisa dikatakan kurang lebih membantu digitalisasi desa gitu. Kemudian saya juga kurang afdol kalau kami belum memperkenalkan jagoan hosting karena di sebelah kanan saya ya sudah ada logo jagoan hosting Bapak Ibu. Jadi saya akan memperkenalkan jagoan hosting ini merupakan provider hosting dan domain asli dari Indonesia yang telah hadir dari tahun 2007 dan telah melayani 180.000 lebih website, termasuk di dalamnya ada pemerintahan, ada akademisi, ada bisnis, dan juga banyak sektor lainnya. Kemudian jagoan hosting sendiri sudah tersertifikasi ISO 9001 dan 2701 serta MAN RS untuk keamanan data pelanggan, sehingga keamanan datanya nanti tidak perlu diragukan. Jadi sudah pasti tidak akan kebobolan gitu ya datanya, karena isu data ini kan sangat sensitif ya Bapak Ibu. Jadi di jagoan hosting data itu sudah pasti terjamin keamanannya begitu. Kemudian jagoan hosting sendiri memiliki beberapa keunggulan pelayanan, seperti salah satunya tim
support kami itu adalah tim support full human atau full manusia sehingga bisa mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu selama 24/7. Jadi seharian itu Bapak Ibu mau ngechat jam berapa aja, mau menghubungi jam berapa. Kalau misalkan servernya ada kendala atau ada permasalahan yang perlu solusi segera, itu tim support kamu bisa siap untuk membantu saat itu juga. Jadi Ibu Bapak tidak perlu menunggu lama nih kalau misalkan mau konsultasi atau menemukan kendala, itu Ibu Bapak bisa langsung menghubungi tim support kami karena tim support kami standby 24/7 begitu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian semisal memiliki layanan nih, tapi layanannya dirasa kualitasnya masih kurang baik atau ingin meningkatkan kualitas pelayanannya lagi atau mungkin tim supportnya masih kurang responsif atau kurang membantu Bapak Ibu dalam melakukan pemecahan gitu ya atau misalkan penanganan masalahnya itu di jagoan hosting nantinya Bapak Ibu bisa dibantu untuk melakukan migrasi data. Jadi semisal Bapak Ibu sudah mempunyai layanan sebelumnya dan ingin berpindah ke jagoan hosting atau melakukan migrasi data itu bisa dibantu oleh tim kami tanpa biaya tambahan atau biaya pungutan. Biasanya kan ada itu Bapak Ibu yang melakukan migrasi data tapi ada biaya tambahan atau nanti ada biaya-biaya lainnya yang perlu add-on gitu ya. Nah, di jagoan hosting ini tidak perlu ada biaya tambahan, jadi nanti dari tim kami hanya membutuhkan data-datanya kurang lebih untuk membantu migrasi data tersebut gitu. Jadi sekian untuk penjelasan dari saya tentang jagoan hosting. Sekiranya nanti Bapak Ibu yang ingin bergabung ke grup diskusi komunitas, jadi nanti kami mempunyai grup diskusi komunitas dalam aplikasi Telegram. Bapak Ibu bisa bergabung ke grup komunitas itu. Nanti untuk tautannya bisa di-share oleh tim panitia melalui grup peserta. Jadi Ibu Bapak bisa langsung bergabung di grup komunitas tersebut di via Telegram. Nanti akan banyak diskusi-diskusi lainnya mengenai komunitas atau desa atau pelayanan lainnya. Gitu. Mungkin karena sudah banyak ya penjelasan dari saya kayak A, B, C, D, E. Oke. Mungkin yang Ibu Bapak sekalian sudah tunggu-tunggu untuk pemaparan materi, kita akan ada pemaparan materi dari speaker hari ini. Speaker hari ini adalah Bapak Ariandi Rian Kavi. Beliau merupakan praktisi expert sistem desa dan pada hari ini sudah bergabung di ruangan Zoom ini. Apakah sudah hadir Bapak Ariandi? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Iya, halo, selamat pagi. Mungkin belum terdengar Bapak suaranya, Halo, selamat pagi. masih terkendala. Jadi Bapak Ariandi Halo, ini pagi. akan membantu eh, Ibu Bapak untuk memahami Open SID ini seperti apa. Sudah jelas suaranya kalau Oke, sudah masuk ya, sudah terdengar. Baik, Bapak boleh dibantu untuk open kamera mungkin Bapak karena kameranya masih mati. baik. Terima kasih. Sudah muncul. Oke, sudah bersama-sama dengan saya. Bapak, selamat pagi. Bapak Ariandi, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar baik hari ini. Alhamdulillah, Jelas, Pak. baik. Iya, oke, Bapak sudah siap untuk menjelaskan ke rekan-rekan semua mengenai materi yang akan dijelaskan hari ini, Pak? Iya, sesuai dengan judul. Oke, baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi untuk Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal pagi ini, terima kasih kepada Jagoan Hosting, kepada Open Desa yang telah menginisiasi kegiatan webinar ini untuk sama-sama memberi informasi atau menyebarkan terkait dengan aplikasi OpenSID yang sudah kita sama-sama simak tadi terkait dengan apa itu OpenSID dan lainnya tentang sebaran dan juga tentang jumlah desa yang digunakan. Nah, baik, di sini saya sedikit
mengulas bahwa OpenSID itu gratis, Bapak Ibu sekalian, untuk desa-desa seluruh Indonesia. Sehingga OpenSID itu unik sekali, berbeda dengan SID lain di luar sana. Karena apa? Karena kita dikelola oleh komunitas. Itu yang membuat OpenSID besar sampai dengan sekarang sejak 2016 lalu. Selain gratis, bahwa OpenSID juga terus disempurnakan. Ini yang membedakan dari seluruh aplikasi yang saya tahu, bahkan tidak hanya OpenSID tetapi di luar aplikasi. Kenapa? Karena aplikasi ini terus disempurnakan setiap saat. Kenapa? Setiap saat. Pertama, aplikasi ini dirilis setiap tanggal 1 setiap bulan, tanpa terkecuali sejak 2016 sampai dengan sekarang 2024. Maka setiap bulan tanggal 1 aplikasi ini terus dirilis, baik itu perbaikan bug, penyempurnaan, maupun penambahan fitur jika ada. Namun ketika ada celah keamanan dari sisi aplikasi, ini tentu prioritas utama, yang paling pertama. Jadi tidak harus menunggu tanggal 1, ketika ditemukan adanya laporan celah dari skrip aplikasi, maka secepatnya diperbaiki. Bisa hari ini, bisa keesokan harinya, tidak harus menunggu tanggal 1. Dan juga sesuai kebutuhan lokal desa, sesuai kebutuhan desa di Indonesia. Nah, aplikasi OpenSID ini itu dikembangkan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi tidak apa bahasanya, selera golongan tertentu atau personal tertentu, tetapi diusulkan oleh semua pegiat dari berbagai kalangan, dari berbagai desa. Pegiat SID ini tentu tidak hanya perangkat desa, tetapi juga ada pihak-pihak tertentu yang peduli dengan SID. OpenSID ini dari usulan-usulan itulah ditampung dan dikomunikasikan bersama di grup teman-teman anggota juga. Maka jika itu menjadi sebuah prioritas, akan dimasukkan ke dalam rilis berikutnya. Sama tadi sesuai tiap bulan, kemudian keperluannya juga sesuai dengan kebutuhan desa se-Indonesia. Tidak bisa mengcover semua, tetapi setidaknya sampai dengan saat ini, seluruh menu yang ada di OpenSID sesuai dengan usulan teman-teman, sesuai dengan regulasi yang ada juga, dan sekarang sudah lebih dari 8.500 desa aktif, yang mana desa ini tersebar dari seluruh Indonesia, dengan total yang pernah menggunakan OpenSID, baik itu di localhost maupun di server, sebanyak 23.000 desa se-Indonesia, tadi sudah disampaikan di awal. Nah, di sini juga ada OpenSID terkait dengan OpenDK, karena sistemnya adalah dashboard kecamatan, namun tidak terlepas dari peran desa juga untuk sama-sama meningkatkan aplikasi ini. Nah, fitur OpenSID terbagi dari beberapa tingkatan, yaitu tingkatan dasar sampai tingkatan mandiri. Apa itu? Tingkatan dasar mungkin yang sekarang ya akan kita sampaikan secara singkat terkait dengan penginputan data penduduk, surat keterangan, maupun website desa. Nah, website desa ini adalah salah satu modul yang ada di halaman OpenSID. Jadi, ketika desa biasanya, saya ingin membangun website desa, tetapi hanya sebatas web publik. Berbeda dengan OpenSheet. Nah, ini yang salah satu kesan terbaik dari OpenSheet adalah web desa ini hanya salah satu fitur dari puluhan fitur yang ada di dalamnya. Ibarat web desa adalah bonusnya untuk menampilkan secara publik ke halayak ramai. Kemudian ada tingkat berkembang. Ini termasuk tingkat statistik ya. Namun statistik ini sebetulnya otomatis. Ketika kependudukan diinput secara real, kondisi yang ada di desa, maka semakin lengkap yang diinput, maka statistiknya juga otomatis semakin lengkap. Ketika kita menginput penduduk berdasarkan golongan darah, nah suatu saat kepala desa ingin mengetahui ataupun membutuhkan golongan darah tertentu, desa sudah punya database. Database inilah yang menggunakan data kependudukan real di desa untuk mengetahui, contoh misalnya perlu golongan darah O, tinggal dilihat di data OpenSID, tidak membutuhkan waktu lama, bahkan kurang dari 1 menit sudah terlihat penduduk si A, si B, si C, siapa yang bergolongan darah, segera untuk dihubungi dan membantu warga lainnya terkait dengan kebutuhan darah tersebut.
Kemudian laporan kependudukan, ini rutin yang dapat diunduh melalui laporan bulanan, biasanya Kasipem, yang membutuhkan terkait dengan laporan penduduk masuk, keluar, lahir, meninggal, dan seterusnya, dilaporkan kepada kecamatan. Kemudian bantuan. Nah, bantuan ini sedikit unik ya, karena bantuan sifatnya adalah publikasi yang biasa ditempel-tempel di mading desa. Nah, dari website desa ini kita bisa lihat ataupun bisa publikasi siapa penerima bantuan. Ini biasanya terkait dengan penerima-penerima, mohon izin, mohon maaf, penerima bantuan sosial terkait dengan BLT dulunya ya, waktu masih COVID itu, kemudian bantuan pangan, bantuan subsidi lainnya. Kemudian ada pengaturan pengguna. Nah, pengaturan pengguna terkait dengan hak akses OpenSID. Jadi tidak hanya operator desa, jadi seluruh, bahkan kepala desa sampai dengan staf itu bisa memiliki akun masing-masing. Dan bahkan luar, contohnya Karang Taruna, PKK, itu boleh dibikinkan akun ketika mereka misalnya ingin membantu publikasi di website desa tadi. Tidak harus perangkat desa yang membuat artikel berita desa. Tingkat maju juga demikian, untuk inventaris, lapak desa, pembangunan. Bahkan sampai dengan tingkat mandiri, ini termasuk layanan mandiri anjungan. Jadi warga desa sudah punya box anjungan di kantor desanya, warga desa sudah bisa mengajukan layanan surat secara mandiri. Nah, ini salah satu halaman admin OpenSID, terlihat di sana bisa ada 12 pengguna, kemudian jumlah penduduknya berapa, keluarga berapa, sampai dengan surat tercetak. Nah, bahkan sekarang ada informasi terakhir kemarin, ada salah satu desa, surat tercetak ini sudah, bahkan hari ini mungkin sudah lebih dari 10.000 desa. Ini salah satu desa yang ada di Lombok Timur, yaitu Desa Rarang Selatan, itu sudah lebih dari 10.000 desa, 10.000 surat, mohon maaf, tercetak melalui aplikasi OpenSID. Begitu mudahnya terkait dengan layanan ini. Kemudian ini salah satu statistik tadi, berdasarkan pekerjaan, salah satunya saya ambil dari tangkapan layar website Nagari Tanjung Haru Sikabu Kabupaten Panjang. Terlihat di sana statistiknya, pekerjaannya, dan lain-lain. Dan ini lapak desa. Nah, untuk lapak desa, ini perangkat desa ataupun pihak desa membantu menyebarkan informasi terkait dengan produk yang ada di desa tersebut. Jadi bukan sebuah e-commerce yang harus perangkat desa berperan, tidak. Tetapi lapak desa ini lebih kepada publikasi berupa visual ya, baik gambar maupun video. Kemudian ada pengunjung masuk ke halaman website, ada pesan, lokasi, dan deskripsi. Pesan ini langsung terhubung ke penjual, jadi tidak sama sekali terhubung ke perangkat desa, langsung end-to-end. Kemudian lokasi adalah lokasi GPS rumah tersebut. Ketika kurir atau apa yang ingin menuju lokasi, tinggal diklik, otomatis di map akan menuju ke lokasi penjual. Dan ini termasuk mapnya, pemetaan. Nah, ini saya ambil tangkapan layar dari Desa Rarang Selatan, tersebar dari berbagai dusun, dan angka 6, 2, dan lain-lain ini adalah kegiatan desa terkait dengan pembangunan ataupun peta lokasi, baik itu kantor desa, sekolah, dan lain-lain. Nah, untuk kantor desa ada lambang logo ya, ada logo di situ. Itu adalah baik untuk kantor desa. Nah, selain itu OpenSheet yang disampaikan adalah gratis, bebas disebarkan. Ini ada OpenSheet Premium. Apa itu OpenSheet Premium? Itu adalah langganan bagi desa yang ingin mendapatkan fitur terbaru dari rilis pertama kali masuk ke versi premium. Kemudian perbaikan bug juga sama, itu pertama kali masuk ke rilis premium. Namun setelah jeda 6 bulan, itu juga script 100% premium ini akan masuk ke versi umum. Jadi desa-desa yang tidak berlangganan premium pun akan mendapatkan manfaat yang sama, hanya saja berbeda waktu 6 bulan berikutnya setelah masuk di premium. Ini juga semua fitur-fitur yang ada masuk premium dulu, kemudian permintaan pelanggan diprioritaskan, dan hanya ada aplikasi yang tersedia di premium terkait dengan aplikasi pihak HP ya,
mobile terkait dengan aplikasi Android. Di situ juga ada terkait dengan aplikasi yang khusus untuk premium. Kemudian dashboard kecamatan, ini juga diperuntukkannya untuk kecamatan, yang mana nanti data-data seluruhnya terkait kependudukan dan lain di OpenSID terintegrasi melalui API dan masuk otomatis ke dashboard kecamatan tersebut. Yang mana ini dapat dikembangkan untuk kawasan kecamatan. Jadi desa-desa satu kecamatan bisa langsung menggunakan OpenSID, kemudian kecamatannya pasang OpenDK. Seperti itu. Dan ini salah satu tampilan website kecamatan di Lubuk Sekaping. Jadi berita kecamatan juga bisa membuat dan lain-lainnya. Itu sedikit yang dari saya terkait dengan penjelasan awal penerapan aplikasi OpenSID ini. Nah, baik. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan. Ini saya sudah install aplikasi opensid.web.id. Ini aplikasi masih kosong, pertama kali baru diinstal, yang mana penduduknya masih kosong, dusun masih kosong, dan lain-lain. Sengaja untuk ditampilkan awal ini agar pengguna pertama kali install OpenSID tidak bingung. Karena apa? Kadang desa beranggapan bahwa aplikasi ini sudah terintegrasi dan sudah ada datanya. Tidak. Yang saya sampaikan di sini adalah yang data masih kosong untuk diisi oleh desa. Tips dari saya terkait dengan ini adalah, mari kita sama-sama membangun rumah data desa. Jadi, tujuan untuk menggunakan OpenSID ini untuk benar-benar membangun sebuah rumah data desa, bagaimana perangkat desanya ini ketergantungan terhadap aplikasi. Contohnya, ada desa yang sudah tergantung banget dari aplikasi ini. Pertama, misalkan mati lampu, sudah terbiasa cetak surat dengan OpenSheet, maka desa mau tidak mau untuk pengadaan genset ya, atau UPS atau sejenisnya, agar tetap pelayanan bisa terjaga. Kemudian jaringan internet juga sama, diberikan akses UPS yang sama. Nah, ini adalah salah satu tampilan halaman utama yang ada di aplikasi OpenSheet. Sesuai dengan judul webinar hari ini, pengenalan awal terkait dengan pemanfaatan aplikasi OpenSheet. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan aplikasi ini desa baru, maka tentu harus membangun sebuah daerah wilayah administratifnya. Di sini bisa kita tambahkan daerah administratif. Pertama kali yang perlu diberikan adalah nama dusun. Nah, bagaimana Pak saya tidak memiliki nama dusun? Ketika tidak memiliki nama dusun, boleh dikasih strip saja. Jadi misalkan saya tidak memiliki dusun, saya langsung RW, boleh langsung di strip saja dan simpan. Nah, di sini akan masuk di wilayah dusun tersebut. Sama di dashboard utama tadi akan muncul satu wilayah desa. Baik, saya asumsikan di sini boleh ditambah lagi dusun yang lain, misalkan dusun 1, dusun 2, atau nama dusun lainnya. Kedua adalah masuk ke sub yang warna ungu. Nah, ini bagi rekan-rekan desa, perangkat desa, tombol ungu ciri khas dari masuk ke submenu tersebut, baik itu nanti di kependudukan dan lain-lain. Boleh diklik, dan di bawah dusun kita bisa tambahkan RW. Namun berbeda ketika di desa saya tidak ada RW, langsung RT. Nah, ketika desa itu langsung RT, boleh RT-nya ditambahkan di sini, langsung. Di dalam sini RT-nya, RT 1 sampai dengan sekian. Tapi ketika ada RW, boleh saya tambahkan RW di sini, misalnya 001, simpan. Sama, 001, kemudian misalkan 002, simpan, dan seterusnya, sampai dengan berapa RW. Ini yang biasa perlu diteliti karena ini hanya satu kali input, karena kita menciptakan data awal saja. Tidak perlu diulang setiap saat, karena hanya untuk memberikan data awal di sebuah sistem informasi OpenSID ini. Dari sini, tadi sudah menambah dusun, kemudian menambah RW. Nah, ketika RT 1 sampai 3 contohnya ada di RW 1, maka masuklah di submenu yang ada di 001 ini. Ketika misalnya RT lain di nomor 2, maka di sini.
Itu yang perlu dicermati untuk teman-teman sekalian. Ini juga bisa di sort ya, kalau seandainya urutannya ingin disesuaikan. Baik, saya tambahkan RT1 dulu, salah satu RT saja. 01, kemudian misalnya ada RW 002. Nah, ini adalah dasar ketika kita ingin menginput data kependudukan. Hal ini dasar mengapa? Karena setiap penduduk tentu ada sebuah wilayah yang sesuai dengan tercantum di KK ataupun KTP-nya. Sampai di sini sudah selesai, kita sudah menambah wilayah administratif. Yang lain-lain nanti bisa diimprovisasi dengan teman-teman di desa terkait dengan penambahan dusun ini. Biasanya desa ada kesalahan penginputan, seharusnya RT3 ada di RW2, Pak. Nah, itu boleh di rename. Tombol kuning ini ciri khas dari edit data. Kalau tombol merah, hapus data. Nah, tips kedua dari saya terkait dengan bagaimana cara mengelola SID dengan baik agar tidak ada error di kemudian hari. Tips kedua dari saya yang sudah saya terapkan di berbagai desa dan alhamdulillah sampai dengan sekarang lancar adalah hindari tombol hapus. Walaupun tombol hapus ini sebetulnya hak akses dari administrator. Jadi administrator biasanya hanya dipegang oleh Sekdes, Kasipem yang dipercaya oleh kepala desa. Yang lain-lain, perangkat desa lainnya, itu boleh di hak akses operator saja. Operator ini tidak ada tombol delete. Kalau operator tidak ada tombol delete, redaksi juga tidak ada tombol delete. Yang ada hanya administrator. Nah, di sini. Jadi bagi administrator desa, saran saya sebaiknya hindari sekali untuk tombol hapus karena akan mempengaruhi data yang sudah terinput. Walaupun nantinya juga tetap disempurnakan ketika seharusnya tombol hapus tidak disable ketika sudah ada datanya. Itu akan disempurnakan di rilis berikutnya ketika itu menjadi sebuah kendala dan dilaporkan oleh desa. Baik, sampai di sini saya sudah membuat wilayah desa yang kita saksikan bersama. Dan krusial sekali terkait data kependudukan. Nah, ini ada momen tersendiri untuk input data kependudukan. Karena apa? Karena ada desa yang ingin menggunakan cara instan, yaitu impor penduduk ataupun impor BIP. Kemudian ada desa juga yang saya mau langsung tambah penduduk saja, Pak. Tidak mau impor. Karena apa? Karena ketika impor, ini tentu Excel yang dimiliki oleh desa tersebut, contoh data penduduknya ini, kadang ada yang nicknya typo, misalnya kurang 1 digit atau lebih 1 digit. Kemudian tanggal lahirnya formatnya tidak sesuai, pekerjaan, dan lain-lain. Itu otomatis ketika diimpor akan menjadi sebuah bumerang buat desa itu sendiri. Karena apa? Karena data penduduk akan digunakan rutinitas tiap harinya. Nah, ketika itu bermasalah, otomatis OpenSID, rumah data desa juga akan tidak maksimal. Nah, ini ada desa yang menggunakan impor langsung. Mohon izin, input langsung. Jadi misalkan contoh data penduduk masuk. Ini langsung diinput. Karena apa? Ketika input ini, nick salah atau kurang digit, maka sudah otomatis divalidasi. Kalau di Excel kan tidak ada validasi terkait ini. Nah, baik, saya akan demonstrasikan input satu penduduk. Tambah penduduk, masuk. Tips ketiga dari saya, bagi teman-teman, ketika tambah penduduk ini, yang di tangan adalah KK. Kemudian ketika tambah penduduk, langsung simpan saja. Maka kolom merah inilah yang wajib diisi sesuai dengan KK. Tetapi kalau kolom-kolom lain, seandainya dibutuhkan dan diketahui boleh diisi, karena semakin lengkap data yang dimiliki, tentu semakin nyaman juga untuk kemudian harinya. Saya contoh input data 1, ini boleh nick diisi, kalau tidak diketahui nicknya atau kabur, sementara bisa gunakan nick yang ada di sistem, menggunakan kode desa dan diakhiri dengan kode unit 0001, 2, 3, dan seterusnya. Saya tambahkan nama saya,
misalnya kartu keluarganya, hubungan keluarganya adalah kepala keluarga, jenis kelamin, Islam, penduduk tetap atau tidak tetap. Ini sesuai dengan kondisi di desa, apakah penduduk itu hanya berdomisili sementara atau tetap di desa tersebut, tanggal lahir misalnya, kemudian kita cocokkan, misalnya 7 Januari 1988, jenis kelahirannya boleh diisi, boleh tidak, karena tidak merah ya, jadi tidak wajib. Pendidikannya, misalkan di kakak SMA ataupun S1 boleh disesuaikan. Nah, untuk pekerjaan, tips keempat dari saya, untuk pekerjaan ini sebaiknya diisi real kondisi di desa. Jadi KTP, misalnya KTP adalah petani kebun biasanya ya. Ini ketika kita membangun sebuah database pribadi desa yang akan dimanfaatkan jangka panjang oleh kepala desa saat ini dan seterusnya, pilihlah pekerjaan untuk yang real kondisi saat ini yang bersangkutan. Misalkan yang bersangkutan adalah saat ini pedagang misalnya, pedagang. Tidak harus mengikuti apa yang ada di KTP. BNI, nama ayah boleh diisi misalnya, atau tidak diketahui boleh distrip. Kemudian dusunnya, nah ini kenapa saya buat dusun di awal tadi, karena diperlukan untuk di sini. RW-nya, RW 1 contoh, RT-nya RT 1. Kemudian statusnya misalkan kawin, golongan darah, simpan. Nah, ini sudah tersimpan satu penduduk. Ketika kita muat ulang, maka satu penduduk ini sudah ada. Begitu juga dengan penduduk lainnya ketika kita input. Nah, dari sini sudah jelas satu penduduk kita membutuhkan waktu untuk input saja, itu tidak lama. Tapi manfaatnya kita rasakan selamanya terkait dengan data kependudukan ini. Itu terkait dengan penduduk. Nah, bagaimana? Contoh tadi, SHDK-nya sudah saya buat kepala keluarga. Nah, di sini saya bisa masukkan ke menu keluarga ketika datanya adalah kepala keluarga. Contoh, dalam satu kakak kita dapat masukkan ke menu keluarga ini. Dari penduduk yang masuk tadi, sama, halamannya akan sama seperti tadi, atau kita ambil dari data penduduk yang sudah ada. Nah, di sini akan muncul nama yang SHDK-nya tadi adalah kepala keluarga. Jadi misalkan ada 100 penduduk, tetapi yang berstatus kepala keluarga hanya 25, maka di sini muncul nama 25 juga yang bisa dicari. Seperti itu. Otomatis nomor kakaknya bisa ditulis, bisa sementara simpan. Nah, sudah selesai. Kita sudah membuat satu keluarga terkait dengan ini. Tombol ungu sama seperti tadi adalah untuk melihat isinya. Mau kita tambahkan anggota keluarganya, istri, anak, dan lain-lain bisa di sini. Itu terkait dengan keluarga. Penerima program bantuan juga sama. Ataupun bahkan tadi, misalnya ingin dimasukkan ke DTKS, ya tinggal dicentang. Jangan lupa untuk tingkat kesejahteraannya ini juga dipilih. Untuk di penduduk juga sama. Itu. Nah, ciri khasnya adalah bagi Kasipem, biasanya Kasipem yang tupoksi mengenai kependudukan, yang warna merah ini, baris yang ditandai warna merah itu adalah ciri khas menggunakan nik sementara. Nah, itulah yang perlu divalidasi tiap hari ketika masih ada yang merah, agar datanya lengkap. Oh, masih ada yang merah atas nama siapa? Ada yang Kafi. Hubungi yang bersangkutan untuk meminta data yang masih belum dilengkapi saat itu. Tetapi ketika datanya tidak lengkap, tetap perlu untuk diinput supaya basis data kita semakin sempurna. Itu terkait data kependudukan. Hal inilah yang wajib diinput semaksimal mungkin penduduk yang ada di desa. Jadi contoh sebagai pengalaman, Bapak Ibu, di Desa Nateraya dulu yang berjumlah kurang lebih 2000-an desa, 2000-an penduduk, ini waktu inputnya karena dibagi ada 5 orang, kasih 2, kaur 2 sama sekdes 1, waktu itu belum punya staf. Nateraya ini bukan belum punya, tapi lebih kepada
tidak memberdayakan staf dulu karena tugas tupoksi kependudukan krusial. Nah, ini tanggung jawabnya diberikan kepada 5 perangkat desa tadi. Dan kebetulan di situ ada 10 RT, maka satu orang mendapatkan 2 RT untuk penanggung jawab menginput penduduk di 2 RT tersebut secara lengkap. Itu tujuannya. Jadi tidak terlepas dari kasih pem saja misalkan atau staf saja. Walaupun penerapannya dikeroyok, misalnya inputnya staf juga membantu, bahkan orang luar seperti Karang Taruna atau anak KKN misalnya diperbantukan untuk input ke sini juga boleh. Itu yang perlu dicermati bahwa OpenSID fleksibel terkait dengan ini. Nah, untuk 2100-an ini kurang lebih 1 bulan waktu itu. Ya walaupun dengan waktu yang santai ya, 1 bulan, mungkin bisa lebih cepat. Pemanfaatannya akan jangka panjang. Itu terkait penduduk. Nah, ketika kita Bapak Ibu misalnya, saya penduduk ini sudah pindah ataupun meninggal dunia, itu boleh Bapak Ibu. Jadi ciri khasnya di sini ada tulisan ubah status dasar. Nah, di menu kependudukan itu kalau kita datanya dinyatakan tidak lengkap, maka tombol impor masih ada. Dan status dasar di sini tidak muncul. Karena kita masih aktif menginput, belum dinyatakan lengkap oleh kepala desa ataupun kasih PEM-nya. Tapi kalau kita nyatakan data tersebut dinyatakan lengkap yang sudah aktif, maka sudah tidak bisa lagi impor di sini. Tetapi ubah status dasar sudah muncul untuk membedakan yang bersangkutan mati, pindah, hilang, dan sebagainya. Itu terkait dengan ini. Baik, sekian terkait dengan kependudukan. Manfaat lain apa? Manfaat lain dari dasar ini adalah cetak surat. Nah, di sini cetak surat yang akan dibutuhkan desa hari-hari. Setiap harinya itu setidaknya ada perangkat desa yang melayani warga untuk cetak surat. Nah, di sini yang biasanya aplikasi di luar sana itu aplikasi khusus cetak surat, khusus kependudukan, khusus lainnya. Nah, di OpenSheet tidak. Cetak surat sudah ada dalam satu menu. Ada menu keuangan, ada menu kesehatan, kehadiran bahkan ya perangkat desa, dan lainnya nanti ada di sisi kiri ini, pembangunan lapak dan lain-lain. Nah, cetak surat ini adalah fitur yang digunakan harian dan benar-benar penting untuk sebuah aplikasi di desa. Contoh, saya ingin menyetak surat yang biasa dibuat adalah domisili. Nah, saya buat sekarang. Kemudian, nah ini kepala desa belum ditentukan untuk yang desa baru ya dibuat. Karena apa? Karena kita belum menentukan sebuah kepala desa di sini untuk pemerintah desa. Jadi kita buat di sini, kita input kepala desa beserta seluruh perangkat desa dan staf yang ada di desa. Jadi saya tambahkan untuk perangkat desa ini bisa dari database penduduk tadi, yang mana hanya diinput baru 1 ya, kemudian bisa yang tidak terdata. Jadi misalkan ada orang luar yang biasanya menjadi perangkat desa, boleh diinput di sini. Tapi sebaiknya tetap diinput di database desa, karena di sana ada penduduk tidak tetap kalau memang untuk dibuat di sini. Saya ambil contohnya misal, atau saya buat satu ya, misalkan nama Eka Rezeki tanpa gelar, kemudian saya simpan. Tips kembali yang pertama tadi, yaitu klik simpan. Maka ada button luar merah yang perlu diisi. Kepala desa. Simpan. Selesai. Maka ketika kita kembali ke cetak surat tadi, cetak surat, maka kita bisa cari. Misalkan tadi domisili ya. Domisili. Buat. Kita cari namanya siapa. Misalkan tadi Ariadi. Kemudian keperluannya apa. Untuk bekerja contohnya. Dan kita pilih di sini. Penanda tangannya siapa? Kadang ada kepala desa, ada sekdes selaku atas nama, ada kasikaul selaku UB, dan seterusnya. Klik lanjutkan. Nah, di sini draft kita bisa
cek apakah data yang diinput sudah sesuai. Misalnya sudah lihat di situ sama apa tidak dan lain-lain. Nah, ketika sudah sesuai, maka kita tinggal tinjau PDF dan dicek lagi, sudah sama, tinggal cetak. Maka hasil cetaknya ini tinggal kita print. Nah, tidak sampai 10-20 detik, cetak surat sudah semudah ini di OpenSID. Jadi tidak lagi perlu untuk menunggu-nunggu lama lagi. Contoh surat lainnya, misalnya surat keterangan usaha. Kemudian kita buat, sama cari nick-nya, kemudian nama usaha, misalkan peternak lele. Nah, ini saya salahkan ya dulu ya, peternak ini nggak apa-apa, kita sambil demonstrasi keperluannya pinjam dana. Maka ketika penandatangan kepala desa, lanjut. Nah, di sini perangkat desa tetap perlu tadi melihat pinjam dana. Nah, ini peternak, salah, tidak perlu kembali, benarkan saja di sini. Peternak lele dan lainnya ketika ingin disesuaikan. Itu kemudian tinjau, sudah sesuai peternak, kemudian kita cetak. Jadi, ada dua perbedaan dari surat ini. Pertama, satunya tidak ada QR code. Kedua, ada QR code-nya. Apa itu fungsinya? QR code di sini untuk membedakan bahwa, atau untuk memberikan ya, bukan sebagai TTE, tetapi untuk memberikan bahwa surat yang dicetak dari desa ini asli, benar dari desa tersebut. Bapak Ibu mungkin bisa, jika di handphonenya memiliki aplikasi QR code, scan ya, scan QR code boleh di scan, saya kasih mungkin waktu 5 detik, akan ada hasilnya terkait dengan keabsahan website ini. Itu terkait dengan surat. Tetapi bagaimana di surat ini kenapa tidak ada? Bisa diatur Bapak Ibu. Jadi di pengaturan surat di sini itu ada yang namanya tadi domisili tidak ada. Domisili kita edit di pengaturan surat. Maka di sini ada tulisan tampilkan QR code. Nah, di sini pilih iya atau tidak. Seperti itu untuk di pengaturan secara umum untuk penggunaan aplikasi OpenSheet ini. Namun manfaatnya, satu kali kita modifikasi skrip ini, bukan skrip ya, mohon maaf, template ya, template surat ini, kemudian sesuai kebutuhan yang ada di desa, maka selamanya kita bisa memanfaatkan itu untuk cetak surat. Apapun itu. Secara default, OpenSheet memberikan surat sebanyak 42 jenis. Surat ini bisa ditambah oleh desa masing-masing, juga bisa diedit di pengaturan surat tadi. Ketika ingin edit, boleh, tapi ketika ingin menambah juga boleh, sesuai dengan kebutuhan tadi. Begitu juga dengan surat dinas, misalnya ini keperluan surat laporan, undangan, dan lain-lain bisa menggunakan surat keterangan dinas. Itu dari saya terkait dengan ini. Nah, arsip desa sama seperti tadi. Ketika kita ini di halaman depan, di sini sudah ada surat tercetak 2. Inilah arsip kita yang dapat kita berikan kepada pihak tertentu yang berkepentingan. Jadi contohnya surat tadi bisa kita unduh lagi ketika hilang misalnya atau terdelete. Kemudian QR code-nya tadi bagaimana? Oh, ini halamannya apa yang tampil. Nah, ini contohnya. Jadi benar ditandatangani oleh siapa, jam berapa itu kelihatan dengan nomor surat berapa. Jadi tidak bisa dipalsukan lah bahasanya ya, karena surat tersebut bukan TTE, tapi lebih kepada QR code ini memberikan keaslian. Kalau TTE, mohon izin, filenya yang dicek keasliannya menggunakan verify PDF. File PDF itu yang asli. Ketika TTE file itu dicetak, ya tidak bisa diketahui lagi keasliannya, karena kan file TTE lebih kepada filenya ya, bentuk filenya itu yang bisa dicek asli atau tidak. Itu terkait layanan surat ini. Dan lain-lain ketika
kop surat belum sesuai dan lain-lain, itu bisa masuk ke pengaturan surat. Fokusnya di situ. Jadi mengenai surat tidak perlu buka menu yang lainnya, tapi di menu ini, di modul ini bisa kita pengaturan surat sesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Ini yang juga salah satu unik di OpenSheet. Jadi desa bisa custom, bisa sesuaikan template suratnya ketika belum sesuai. Tidak langsung jadi serta-merta, kamu harus pakai ini. Sesuai nggak sesuai dengan format desa, silahkan pakai ini. Tidak seperti itu. OpenSheet tidak sekaku itu. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, tidak kalah penting, juga sama ketika kita buka aplikasi website desa, ini sama. Di website desa ini adalah yang diakses oleh publik. Jadi benar-benar dibutuhkan oleh pengunjung ketika itu, oh nah, bulan ini ada 1 penduduk yang masuk, atas nama siapa, Ariandi Kafi 36 tahun, dan seterusnya. Surat juga sama tadi, kita buat hari ini 2. Semakin ini berisi, berarti kan menandakan semakin aktif desa tersebut menggunakan aplikasi ini. Sama seperti data wilayah tadi, Ariandi dan Kafi, 100% laki-laki. Kemudian hal lain yang bersifat statistik, contoh tadi ya, di statistik kependudukan. Maka di situ akan otomatis terlihat, seperti tadi, di Pulau Mas 1 orang. Pekerjaannya tadi apa? Saya juga lupa tadi diisi apa. Pekerjaan. Nah ini, pedagangnya tadi ya, mohon izin. Siapa saja pedagang itu, 1 orang, bisa diklik. Dan di sini bisa langsung dicetak ketika kepala desa membutuhkan. Mau disensor nick-nya atau tidak, boleh. Tinggal di Ctrl P, cetak. Nah ini. Itu, jadi kepala desa ketika membutuhkan, saya ingin perlu data pedagang, perlu data apa, perlu data anak yatim misalnya, bahkan lain-lain. Termasuk di sini ada status penduduk tersebut, hubungan dalam kakaknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada, misalnya dia termasuk menantu, orang tua, dan lain-lain. Itu dari saya terkait dengan pengenalan awal yang benar-benar dibutuhkan oleh desa untuk membangun sebuah sistem informasi desa. Yang pertama, penduduk dulu, kemudian layanan surat. Kenapa dipilih yang kedua? Karena lebih kepada pemanfaatannya harian untuk kebutuhan desa. Namun tidak terlepas tadi seperti Radang Selatan, memfokuskan diri terhadap pemetaan. Ada, di sini ada fitur peta. Ada juga yang fokuskan diri terkait dengan data suplemen. Ada juga seperti di Lampung itu banyak sekali yang fokus di suplemen. Dia memberikan sebuah data peruntukannya untuk misalnya berapa anak yatim tadi contohnya, terus penerima KWH yang rumah belum memiliki tagihan listrik, meteran listrik dan seterusnya. Contohnya, misalnya saya buka di Wulung Kencana. Wulung Kencana ini adalah salah satu desa di Lampung, di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Maka di sana juga salah satu, nah ini, button-button ini adalah salah satu yang diambil dari suplemen tadi. Jadi ketika desa menginput data suplemen ibu hamil atau vaksinasi dan sebagainya. Ya ini ada yang di suplemen, ada yang juga di menu OpenSID-nya. Contoh ketika peta, kemudian pasangan usia subur dan lain-lain. Kalau data janda ya ini mohon izin juga diambil dari suplemen untuk desa Pulung Bencana ini. Siapa saja namanya bisa terlihat di sana. Akibat apa? Cerai hidup atau cerai mati dan sebagainya. Itu boleh di custom di suplemen ini. Ada di menu kependudukan, kemudian data suplemen. Ini tinggal tambah sasarannya apa, penduduk atau keluarga. Tinggal ditambah sasarannya, misalnya penerima beasiswa, pelajar, contohnya misalnya. Maka ketika ini masuk, sama tadi,
kita sudah membuat sebuah foldernya kalau di komputer ya. Sasarannya penduduk, maka yang muncul seluruh penduduk. Tinggal masuk ke tombol umum. Nah, di sini tambahkan penduduknya satu persatu atau beberapa. Nah, kembali ke tadi, tetap data penduduknya lah yang diperlukan untuk menu-menu yang lain. Jadi tetap tips dari saya dengan adanya webinar ini, satu, data penduduk dipositifkan dulu. Ada dua cara, impor dan input. Saran saya sebaiknya di input walaupun kita sakit di awal, tetapi manfaatnya sembari kita validasi penduduk tersebut ada atau tidak di desa ya, ataupun tidak. Terlepas dari jumlah penduduk yang banyak. Tapi kalau memang ingin untuk impor, boleh. Ketika mau diimpor, silakan. Nanti bisa divalidasi sambil berjalan, juga tidak masalah. Itu terkait data kependudukan. Surat menyurat juga sama, disesuaikan dengan kebutuhan desa, dan prakteknya surat ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Termasuk surat keterangan nikah yang sangat sangat banyak sekali inputannya. Maka di sini juga surat nikah diperlukan untuk isi data sesuai dengan yang dibutuhkan. Sama, saya lanjut, merah. Tinggal diisi saja. Nah, karena ini penduduknya cuma satu, mohon maaf, saya tidak bisa milih yang lain karena data pasangan untuk lain juga tidak ada di data penduduk ini. Namun sama, manfaatnya seperti pembuatan surat tadi. Itu terkait dua modul yang dasar sekali di OpenSID. Mudah-mudahan dengan aplikasi OpenSID ini dapat membantu teman-teman perangkat desa yang awalnya tidak mengenal menjadi tahu, kemudian yang awalnya belum menggunakan menjadi mencoba menggunakan, karena kita ingin memulai dulu. Masalah jalan atau tidak itu urusan nanti, karena mudah-mudahan harapan kita tetap berjalan maksimal ketika kita ingin sudah memulai itu. Dan teman-teman yang sudah menggunakan, contohnya tadi ada di chat beberapa yang menggunakan untuk di desanya, namun belum maksimal. Sama, kalau untuk pendudukan dan surat, saya yakin kalau sudah menggunakan OpenSheet bisa maksimal. Kalau yang belum maksimal, kemungkinan dari sisi modul yang lain belum dimanfaatkan, itu tidak masalah. Atau dari sisi surat yang misalkan gagal cetak dan lain-lain, itu bisa dikomunikasikan. Karena apa? Karena Open Desa juga mengadakan sesi klinik bug. Klinik bug itu untuk membantu teman-teman di desa yang mengalami kesulitan. Bisa gabung di klinik bug melalui jaringan kantor online yaitu Discord. Itu tiap hari, bahkan satu hari ada 3 sesi, pagi, siang, sore. Jadi teman-teman desa bisa gabung aja di sana ketika memerlukan bantuan untuk ini. Tapi untuk masalah-masalah penggunaan berbeda, bisa mengambil pelatihan. Pelatihan di Open Desa juga ada pelatihan fokus di kependudukan atau pelatihan fokus di layanan surat, itu ada dan sudah rutin juga dimanfaatkan secara daring maupun offline, yaitu temu muka oleh Open Desa, seperti itu. Itu terkait ini. Nah, ada pertanyaan di grup chat terakhir kok saya sedikit melihat ini, untuk penggunaan di perumahan bisa ya Pak? Nah, baik, OpenSID sifatnya ini global menurut saya. Karena apa? Walaupun peruntukannya untuk desa, tetapi juga bisa digunakan untuk perumahan, untuk kelurahan, untuk organisasi. Mengapa? Contoh, saya install OpenSheet, walaupun di sana ada sebuah identitas desa yang di-input di dalamnya. Ada identitas desa yang di-input di dalamnya. Tetapi kan sebuah perumahan ataupun lain ada bahasanya, ada ini ya, nama desa. Tetapi sebutan itu bisa diatur di sebuah pengaturan aplikasi. Di situ ada yang namanya sebutan desa. Nah, mungkin diganti dengan misalnya organisasi tertentu ataupun apa. Karena apa? Tergantung dari penerima manfaat tadi. Contoh misalkan untuk perumahan. Kalau memang fokus di perumahan tersebut dan ingin mengakomodir anggota penduduknya yang ada, silakan diinstal. Dan manfaatnya tentu terkait dengan kependudukannya saja ya Pak, Bapak, Ibu.
dan cetak surat misalnya KRT contohnya. Ini khusus untuk perumahan tersebut ataupun untuk organisasi tersebut saya menyampaikan bisa. Karena ada juga beberapa organisasi di luar sana yang install OpenSheet memfungsikan hanya untuk websitenya saja. Maka dia fokus di halaman admin web. Dia hanya fokus di berita, di artikel, itu ada. Jadi tinggal diakses websitenya, masuk sini. Termasuk kelurahan, kalau saya buka Kelurahan Sidorejo, ini sama. Kelurahan ini hanya fokus di berita. Karena kan kalau tingkat kelurahan untuk penduduk sudah langsung ke dinas Sukcapil ya. Ini sama. Desa ini, kelurahan ini mohon maaf, rajinnya membuat artikel untuk publikasi memang tujuannya. Rumah data desa keperuntukannya untuk organisasi, mohon maaf, untuk publikasi itu. Jadi websitenya saja fokus tampilkan ke sini. Itu terkait dengan ini. Kemudian mau tanya spek hosting seperti apa yang bisa mengakomodir baik. Untuk spek hosting di OpenSID itu pertama kali install sebenarnya sudah diberikan ekstensi yang wajib ada. Namun di menu sini juga sudah diberikan kebutuhan info sistem. Jadi mulai ekstensi ini itu wajib, dan kebutuhan sistem terkait dengan upload limit dan lain-lain juga ada batas minimalnya. Nah, juga termasuk ini saran saya juga terkait dengan, karena kita sadar ya untuk membangun sebuah rumah data desa, ketika desa itu terkendala server, contohnya misalnya dari pihak Kominfo belum membelikan server, itu kita bisa mencoba untuk mandiri dengan sewa hosting tadi, sewa VPS kalau saya sebutnya. Karena apa? Karena hosting ada dua setahu saya. Yang pertama share hosting, yang kedua hosting VPS. Namun untuk data desa, kita membangun rumah data desa ini, saya tidak menyarankan untuk share hosting sebetulnya. Karena kita tidak tahu satu server itu kita bersamaan dengan aplikasi apa di luar sana. Ketika salah satu website di luar sana trafficnya tinggi, maka server kita tentu akan terpengaruh, website kita juga tentu akan terpengaruh. Nah, di sini di Jagoan Hosting juga ada, saya sudah tab ya, tab jagoanhosting.com. Ini ada pilihan server yang digunakan. Sebagai contoh, natairaya.desa.id ini itu menggunakan VPS Jagoan Hosting yang universe untuk natairaya.desa.id dengan natai baru.desa.id. Ini dipasang menggunakan langganan universe. Bapak Ibu boleh desanya menganggarkan untuk pengadaan ini. Karena core-nya sudah 6 GB, kemudian RAM-nya juga 6 GB, storage-nya 200 GB. Tadi aman untuk kita menggunakan aplikasi OpenSID. Namun untuk OpenSheet.web.id ini yang saya gunakan sebagai demo, ini menggunakan yang Nebula, yang mungkin bagi desa yang pemula ya, ataupun ingin menggunakan awal, bisa mencoba yang Nebula ini, 2 core CPU. Ini adalah paket VPS, VM ya, sebagai pilihan untuk mengonlinkan OpenSheet ini. Karena apa? Karena kita dengan sadar membangun rumah data desa, sebaiknya tidak di share hosting. Begitu untuk ini. Nah, ada juga desa yang saya belum punya anggaran, tetapi ingin di local host dulu, boleh. Tetapi baru tadi malam ada yang kejadian, teman-teman di desa itu install laptop atau komputer diinstal ulang, tapi lupa backup servernya menggunakan Laragon atau XAMPP. Otomatis hilang semua. Seluruh aktivitas OpenShift hilang semua setelah komputernya diinstal ulang. Nah, itu yang resikonya ketika di localhost. Itu terkait dengan ini. Kemudian, oh ya, di situ juga sudah ada diberikan demo OpenSheet umum dan premium di chat ya. Saya scroll chat ke atas. Baik, terima kasih. Mohon izin, mungkin dari moderator waktu yang diberikan, apakah sudah berakhir? Terima kasih.
Masih ada waktu? Baik, terima kasih. Eh, baik, itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf tadi untuk Q&A-nya sekilas beberapa yang dapat saya berikan karena sekilas membaca di chat. Mohon maaf. Dalam hal ini dasar sekali yang saya sampaikan adalah kependudukan dan layanan cetak surat. Dan untuk layanan lainnya bisa kita pelajari sambil berjalan atau memang membutuhkan bantuan. Di forum ini juga ada Bu Debi. Bu Debi adalah Direktur Layanan Komunitas yang dari Open Desa. Itu bisa menghubungi beliau terkait layanan ini. Terima kasih. Semoga dapat memberikan pencerahan awal dan semoga dapat memberikan gambaran terkait apa itu OpenSID secara dasar dulu, dan setelahnya saya kembalikan ke Kak Michael. Mohon maaf saya panggil Kak Michael, dan mohon izin ketika saya ada salah kata atau penyampaian terlalu cepat atau terlalu kurang ya, atau kurang misalnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi di sesi berikutnya. Terima kasih Kak Michael, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ariandi untuk pemaparan materinya. Tadi sudah dijelaskan kurang lebih fitur-fitur di OpenSeat seperti apa, lalu cara untuk mendemonstrasikannya juga sudah dilakukan. Kemudian sudah banyak pertanyaan yang masuk juga dari Bapak Ibu sekalian di sini. Untuk sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Bapak Ibu kita akan berfoto. Iya, sudah mulai muncul ya. Pasang background. Baik, sudah siap semua dari tim operator, mungkin sudah siap juga ya. Akan saya pandu untuk dokumentasinya. Baik, saya hitung ya. Mungkin ada 3 kali foto. Bisa bergaya dulu Bapak Ibu semua. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Baik, lagi 1, 2, 3. Oke, terakhir Bapak Ibu 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan untuk melakukan sesi dokumentasi. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu, saat ini di room Zoom Bapak Ibu sekalian sudah hadir bersama-sama dengan kami Bapak Andi Novianto selaku General Manager dari Jagoan Hosting. Mungkin mohon izin Bapak Ariandi dan Ibu Debi dari Bapak Andi akan kurang lebih menyampaikan pesannya. Dari Bapak Andi juga ingin menyampaikan bentuk dukungan dari Jagoan Hosting ke OpenSeat. Mungkin untuk Bapak Andi, saya silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Juga terima kasih untuk pengurus OpenSID yang telah berkenan membantu kami untuk menyelenggarakan acara ini. Sebelumnya kami percaya bahwa teknologi itu bersifat inklusif, di mana teknologi itu harus digunakan oleh banyak orang dan bermanfaat untuk kesejahteraan banyak orang juga. Dan ini acara ini juga merupakan bentuk dukungan kami ke masyarakat untuk lebih luas lagi memanfaatkan teknologi. Karena kami percaya dengan adanya OpenSID ini bisa membantu untuk kesejahteraan banyak orang, terutama untuk masyarakat di desa dalam proses administrasi. Mungkin juga kita bisa publikasi gimana sih perkembangan di sebuah desa menjadi benchmark untuk desa lain supaya berkembang juga. Dan terima kasih juga kami sampaikan terutama untuk Bu Debi, Pak Sarwono, Pak Ariandi, dan seluruh pengurus desa yang selama ini sudah menyambut kami dengan sebaik-baiknya untuk terciptanya acara ini. Dan kami juga menyadari bahwa ini mungkin baru awal untuk kita memulai sebuah perjalanan besar di digital ini. Oleh karena itu, saya ingin berbagi sedikit hal untuk Bapak Ibu bisa memulai perjalanan digitalnya. Jadi kita akan membagikan domain web ID untuk peserta di sini nanti.
Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngeklaim domain web ID di Jagoan Hosting dengan cara nanti daftar aja domain web ID, kemudian nanti di sana nanti bisa pilih nama web ID sesuai preferensi Bapak, dan nanti silakan menginputkan kode promo ini supaya nanti biayanya menjadi benar-benar nol kayak gitu. Jadi benar-benar gratis. Nah, setelah nanti melakukan order, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan upload KTP karena web ID ini membutuhkan persyaratan KTP-nya kayak gitu. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk mulai mencoba OpenSID atau mungkin untuk membangun website pribadi dulu supaya nanti bisa mengarah belajar untuk membuat website yang untuk publikasi yang lain atau gunakan untuk kepentingan yang lain pun juga boleh. Nah, itu salah satu dukungan kami, dan juga mungkin acara ini juga terbatas oleh waktu karena sebenarnya Pak Rian ini ilmunya sangat banyak. Kalau mau kita ekstrak semuanya kayaknya kita butuh waktu berhari-hari nih untuk mengekstrak semua ilmunya Pak Rian. Jadi mungkin saya mewakili tim mengucapkan terima kasih, dan nanti apabila nanti kita memang ada event yang memang dibutuhkan untuk teman-teman bisa atau Bapak Ibu sekalian untuk belajar lebih lanjut, kita akan dukung dari sini juga. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Michael. Silakan. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Andi untuk sedikit banyak kata-katanya, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi bahwa dari Jagoan Hosting akan membagikan domain gratis. Jadi untuk langkah-langkah klaimnya nanti akan di-share oleh tim Jagoan Hosting di grup peserta. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa langsung klaim untuk rewardnya. Oke, terima kasih banyak Pak Andi untuk penjelasannya. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung ke Pak Ariandi, dan mungkin di sesi pertanya jawab ini bisa dibantu untuk Ibu Debi menjawab juga pertanyaan yang sekiranya non teknis gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bingung kalau misalkan kok Bu Debi yang jawab, nanti itu memang ranah Bu Debi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan non teknis gitu. Untuk yang berhalangan on mic, nanti Ibu Bapak bisa juga menggunakan fitur chat. Nanti Bapak Ibu bisa ketik pertanyaan apa saja yang mau ditanyakan, nanti saya akan bantu untuk bacakan lalu dijawab oleh pemateri hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Yang mau bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat tadi ya. Pak Ariandi dan Bu Debi, saya izin membacakan. Saya punya pertanyaan dari Ibu Hadara Rizka. Pertanyaannya adalah bagaimana mensinkronkan indeks desa membangun karena di tempat saya tidak tampil sedangkan untuk SDGs tampil. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab? Baik, share screen saya apakah masih hidup ya? Belum masuk, Pak. Masuk, baik. Ya. Baik, sudah tampil, Pak. Ya, baik. Nah, untuk SDGs ya di desa pengguna OpenSID ini fitur lama sebetulnya ketika kita menggunakan SDGs. Contohnya seperti yang tampil di layar, dan saya masuk ke mohon izin IDM, status IDM. Di sini tertulis tidak dapat mengambil data. Karena apa? Karena IDM ini, IDM tahun saat ini ya, maksud saat ini, itu gagal mengambil API dari websitenya Kemendes. Jadi websitenya Kemendesa ini blank putih, gagal mengambil. Namun ketika desa-desa lama yang sudah pernah mengambil data tersebut, contohnya di 2021. Nah, bagi desa yang sudah pernah waktu website IDM ini API-nya aktif, ini sukses tampil secara otomatis. Jadi ketika di halaman admin desa,
ini ada namanya status desa. Status desa ini tahun berapa yang ingin ditampilkan, misalnya tahun 2023. Nah, ini otomatis aktif. Muncul ketika IDM Kemendesa, EPE-nya aktif. Namun ketika contohnya 2024 ini, karena sudah blank, maka di situ tidak dapat mengambil data yang ada di sana. Itu jawaban dari saya terkait dengan aplikasi IDM yang ada di OpenSID. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ada, namun masih blank, itu bisa Bapak Ibu kemarin sama saya, karena ini website baru, openseat.web.id ini, saya baru daftarkan. Kemudian di Nateraya, karena sudah on dan sudah pernah mengambil data IDM, saya ambil di folder desa. Ada case di sana, atau cache ya bahasa ejaannya. Di situ ada file JSON. File JSON di tahun-tahun yang sudah pernah kita ambil seukuran kurang lebih 19 KB. Nah, di situ saya unduh dan saya upload di openseat.web.id ini. Maka bisa tampil data tersebut. Nah, untuk tahun 2020 karena gagal ambil dan 2024 juga gagal ambil, maka tidak bisa. Berbeda dengan SDGs. Karena SDGs ini sumber API-nya berbeda, maka dapat menampilkan status langsung, tidak ada kendala. Seperti itu dari saya. Kembali ke Baik. Ya, terima kasih kami. Bapak Ariandi untuk jawabannya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada yang bertanya dari Ibu Ramadhania. Pertanyaannya adalah terkait versi OpenSheet yang dijelaskan di awal, kan setiap bulan pada tanggal 1 terdapat rilis fitur atau perbaikan baru. Lalu bagaimana caranya mengupgrade sistem OpenSheet-nya ke versi terbaru tanpa menghilangkan data yang sudah ada? Gitu kurang lebih pertanyaannya, Pak. Bisa disilakan dijawab. Baik. OpenSID itu ada di GitHub-nya, yaitu OpenSID github.com/OpenSheet. Ini adalah versi default-nya, yaitu rilis terakhir. Walaupun di sini ada rilisnya, dan rilis ini ada setiap bulan. Misalkan kita lihat ada rilis 2409, yaitu September 2024. Kemudian ada rilis 2408, yaitu Agustus 2024, dan seterusnya. Catatan rilisnya juga banyak ini. Maka contoh rilis kemarin ya desa ada yang pengguna 2408. Nah, di sini ternyata ada penambahan fitur baru dan banyak perbaikan bug yang sudah dilaporkan pengguna dan sudah diperbaiki. Maka segeralah rutin rilis update. Kembali ke pertanyaan, bagaimana cara update-nya? Baik, di OpenSID, Bapak Ibu ketika install awal, di sana tidak menyertakan versi, mohon maaf, tidak menyertakan folder desa. Jadi contoh seperti saya upload ini, di sini tidak ada folder desa yang saya sebutkan tadi di awal untuk menyimpan data desa yang sudah jadi. Nah, ini semua. Ketika install awal, folder desa ini muncul. Folder inilah milik desa yang perlu diamankan. Jadi semua data tidak akan hilang ketika folder desa ini ada, dan juga ketika SQL ya, database PHP, database desanya juga ada. Nah, apa perbedaan dua ini? Database ini adalah data desa berupa input data penduduk, input data bantuan, input website, input apapun masuknya ke sini. Nah, ini yang perlu di backup rutin tiap bulan. Kemudian folder desa ini adalah data desa berupa fisiknya, filenya ya, filenya. Baik itu file JSON tadi, file upload gambar, file upload SK-SK kepala desa, SK-SK lainnya, itu tersimpan di sini. Maka ketika update, enggak apa-apa. Hapus saja semuanya, kalau memang caranya manual ya, sisakan folder desa, di-delete. Kemudian, unduhlah zip ini, kemudian di-upload dan diekstrak ke sini.
maka file selain folder desa itu akan tergantikan oleh versi terbaru. Setelah terpasang, maka akses website pertama kali itu otomatis akan migrasi database. Ketika di dalam database ini memiliki pembaharuan tabel ya, pembaharuan apapun di dalamnya, maka otomatis, dan pastikan akses website pertama kali sempurna agar tidak terjadi missing data atau gagal migrasi. Itu terkait dengan ini, sebenarnya teknis ini ya, teknis ke servernya. Namun harapan kita perangkat desa ini tidak direpotkan dengan hal-hal ini. Ya mungkin nanti dari pihak Jagoan Hosting punya paket tersendiri terkait dengan ini, silakan untuk menghubungi penyedia server masing-masing untuk dibantu rutin update setiap saat. Jadi memang benar-benar tujuannya membangun data desa, harapannya perangkat desa fokus di isinya saja. Untuk install update dapat minta bantuan kepada perangkat desa lainnya yang memiliki SDM mengerti tentang sistem atau pihak lainnya yang dipercaya oleh kepala desa. Karena apa? Mohon maaf sekali lagi, dari pertanyaan ini saya sedikit menyampaikan kendala yang sudah dilalami desa-desa ketika enggan untuk update rutin ataupun mohon maaf terlampau lama tertinggal, maka kadang dia langsung loncat. Nah, ketika langsung loncat itulah skrip yang tadinya diganti dari versi misalkan 2301 udah Januari 2003 lalu langsung diganti ke versi terakhir sekarang, maka akses website pertama kali ini akan ngeload banyak sekali migrasi database dari 2301, 234 sampai sekarang. Nah, ketika servernya tidak mumpuni, maka khawatir saja load-nya itu otomatis kan terhenti. Nah, dari situlah biasanya data desa menjadi missing. Itu jawaban dari saya, mohon maaf terlalu panjang, tapi intinya mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, terima kasih banyak Pak Ariandi untuk jawabannya. Tadi kurang lebih sudah disampaikan, semoga bisa menjawab ya. Untuk selanjutnya mungkin saya tadi sempat baca di kolom chat, itu dari Mardi Mardiansyah ada yang tanya untuk yang premium itu biayanya berapa? Lalu dari Bu Debi sudah menjawab biaya untuk open seat premium itu sebesar 1 juta. Mungkin Bu Debi bisa membantu untuk mengelaborasikan, mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum familiar dengan fitur ini. Mungkin bisa dijelaskan kalau misalkan nggak langganan premium itu akan melewatkan apa Bu? Fitur-fitur apa yang sekiranya bisa membantu tapi bisa diakses di OpenSeat Premium gitu. Ya, baik. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Ibu. Ya, mohon maaf kalau agak sedikit ramai ya karena masih ada pembangunan di rumah saya begitu. Ya, terkait fitur apa aja sih nanti yang tidak dapat yang kita lewatkan kalau misalkan kita tidak berlangganan premium begitu ya. Jadi di OpenSeat ini itu tidak hanya ada langganan premium saja, tetapi kalau memang desa itu belum bisa berlangganan premium, bisa aktif mengaksesnya di yang secara gratis gitu ya. Jadi nanti ada buka saja di website opendesa.id, kemudian klik mengonlinekan OpenSeat, itu nanti banyak sekali daftar harga yang kami tawarkan seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan secara gratis bisa juga langsung akses. Tadi ada domain yang mohon maaf, ada akun yang gratis sudah kami tampilkan juga di website. Kemudian kami juga ada terkait harga selain yang premium yaitu 1 juta, kemudian ada 3.500.000 yaitu layanan siap pakai. Jadi desa ini tidak perlu menginput manual ataupun tidak menginstal manual seperti itu. Jadi kami sudah siapkan dari Open Desa 3.500.000 itu sudah tinggal pakai seperti itu kalau di Open Desa. Kalau bedanya OpenSeat Premium dan juga OpenSeat yang umum, itu memang yang paling kita tonjolkan yaitu ketika adanya rilis ataupun fitur terbaru yang ada pada premium, itu kalau fitur umumnya itu tidak dapat diakses secara langsung. Jadi harus menunggu kurang lebih 6 bulan. Jadi fitur-fitur misalkan fitur baru yang ada di rilis bulan selanjutnya itu bisa diakses selama 6 bulan ke depan. Jadi harus menunggu. Bedanya kalau premium itu setiap bulan ketika
dari desa ada bug, kemudian ingin ada pengajuan fitur dan lain-lain, itu mereka bisa mengajukan dan bisa menggunakannya langsung pada rilis bulan berikutnya seperti itu. Jadi itu yang sangat menonjol seperti itu. Dan juga dari desa memang sudah kebanyakan beralih juga ke layanan siap pakai. Jadi terkadang dari Kominfo itu menyiapkan server ataupun domain ataupun mengintegrasikan OpenSeat itu dalam satu kesatuan server yang ada di Kominfo. Itu menggunakan layanan siap pakai seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasannya secara umum, Kak. Baik, terima kasih Bu Debi untuk penjelasannya tadi. Untuk fitur sebanyak itu lumayan ini ya Bu, terjangkau ya Bu untuk harga 1 juta itu. Saya amazed tadi ngelihatnya dengan harga segitu Ya, ternyata betul. fitur-fiturnya tuh lengkap gitu ya Bu ya. Iya, Oke. dan itu Iya. bisa diakses gratis kok, Kak. Jadi kita terbuka Hmm. lah untuk open source begitu. Oh, oke. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk berlangganan bisa sekali untuk akses OpenSeat. Meskipun ada yang fitur gratisnya juga, itu juga bisa diakses sama Bapak Ibu semua. Ada fitur premiumnya juga dan fitur-fitur lain itu bisa diakses aja karena fitur-fiturnya juga sangat lengkap dan akan sangat membantu untuk digitalisasi desa ya, gitu. Betul. Iya, itu per tahun ya. Untuk 1 jutanya, untuk harga 1 juta, Ya, iya, jadi untuk per tahun. pengelolaan 1 juta ini sebenarnya untuk ini sih Kak, untuk pengembangan aplikasi ya. Mohon maaf kalau agak memotong begitu. Jadi dengan 1 juta ini sebenarnya kita ikut mengembangkan aplikasi tersebut. Jadi kalau biasanya di luaran sana itu kan aplikasi-aplikasi itu berlangganannya hampir 20 juta, 30 juta. Nah, dari Open Desa ini salah satu sistem informasi desa satu-satunya yang istilahnya kita memberikan akses secara gratis, jadi desa tidak perlu berlangganan hampir 50 juta, 30 juta, tapi kita bisa memberikan itu gratis dan juga kalau ingin berlangganan premium, itu juga merupakan kontribusi desa untuk mengembangkan OpenSeat itu sendiri. Kemudian selain itu 1 juta ini kita juga apa ya, kita saling terintegrasi juga di grup Telegram, jadi kita tidak hanya membiarkan mereka tuh berjalan sendirian. Mungkin sama juga kalau dari jagoan hosting tadi ya, call center-nya 24 jam begitu. Jadi dari Open Desa juga sama, kami akan membantu jika desa ada kendala seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Debi untuk penjelasannya. Oke. Oke, mungkin sekedar menambahkan juga dari jagoan hosting itu sendiri. Dari VPS Jagoan Hosting juga ada template langsung untuk Open Desa. Jadi nggak perlu setting-setting dari awal lagi. Bisa apa namanya? Bisa menggunakan Jagoan Hosting, tapi menyambung ke masalah server ini juga. Dia ada pertanyaan masuk dari Pak Yusuf. Saya bantu bacakan dulu. Oke, pertanyaannya adalah untuk install aplikasinya apakah ada caranya atau apakah ada cara instannya, Pak? Mungkin dari Bapak Ariandi untuk bisa menjelaskan gimana, Pak, sarannya untuk bisa menginstal dengan mudahnya itu gimana sih, Pak, caranya gitu? Baik, untuk halaman layar saya apakah masih tampil? Sudah terlihat, Bapak, masih ada. Baik. Nah, di sini saya sudah lama tidak update video sebetulnya, tapi ada cara install terbaru di versi April lalu di bulan April. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa cara kita install aplikasi OpenSeat kalau ketika ingin mandiri itu boleh, di sini juga sudah disampaikan di video ini. Maka sama caranya, yaitu saya unduh manual karena desa-desa kadang belum familiar ya dengan Git atau apapun itu yang secara otomatis. Jadi saya unduh script manual, kemudian saya upload di server. Kalau di hosting tadi file manager, kalau di server lokal yaitu
folder www.laragon ini sama. Kemudian saat akses pertama kali buat database baru secara singkatnya. Dan pertama kali akses website ini otomatis masuk ke halaman OpenSheet install pertama kali. Kemudian diberikan informasi mengenai kesediaan extension yang sudah enable apa belum. Kalau belum, maka tentu menghubungi pihak penyedia server. Terkait misalkan masih ada silang, itu tombol berikutnya ini disable, masih belum bisa dilanjut. Kemudian ketika sudah lanjut, akan masuk juga sama wajib hijau. Kemudian klik lanjut berikutnya. Dan akan diberikan kolom untuk diinput sesuai dengan konfigurasi database desa masing-masing. Selesai, ketika itu langsung klik simpan, maka akan masuk di sini. Nah, berhubung ini proses pertama kali diakses itu memigrasi seluruh database tabel-tabel yang ada di OpenSheet diinput ke dalam DB yang awalnya kosong. Ketika sudah selesai, semua akan terisi, semua tabel yang dibutuhkan OpenSheet. Nah, kurang lebih 250. Ada 250. 2 atau 249, saya lupa. Nah, itu. Jadi, kembali ke tadi, ketika VM kita ataupun kita menggunakan share hosting dengan kapasitas yang minim, maka ini tentu akan kendala, bisa gagal, bisa mengulang dan sebagainya, lelah. Maka pendanaan yang memadai untuk desa itu dapat membantu desa juga dalam memanfaatkan aplikasi OpenSID ini. Sudah selesai, contoh installnya seperti halnya di video ini. Maka otomatis tampil dan bisa diakses websitenya. Itu Kak Michael. Saya izin kirimkan linknya yang dasar saja, tapi poin utamanya sama karena video lama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ariandi untuk penjelasannya. Kurang lebih gitu Pak Yusuf untuk cara menginstalnya. Bisa juga nanti melihat videonya tadi ya Pak. Ada video cara menginstalnya, bisa langsung diakses di YouTube-nya Bapak Ariandi. Bapak Ariandi juga punya YouTube, bisa langsung diakses. Akan ada banyak video-video. Salah satunya juga ada cara untuk menginstalnya gitu. Oke, jangan lupa subscribe mungkin ya Bapak ya, untuk Bapak Ibu semua biar nggak ketinggalan kalau misalkan ada update-update terbaru lainnya. Oke, mungkin berhubung sudah hampir mepet ya durasinya, apakah ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, ada pertanyaan masuk, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian, dari Ibu Hadara Rizka. Fitur hubung warga itu untuk apa ya Pak? Apakah ini fitur broadcast atau seperti apa? Mungkin bisa dibantu elaborasikan Bapak Ariandi. Baik, untuk fitur hubung warga ini, itu adalah komunikasi antara pihak desa kepada warganya, yang saat ini perlu terintegrasi dengan SMS. Dalam hal ini adalah kita membutuhkan sebuah SMS center yang dapat dimasukkan ke sini. Nah, dulu ada desa yang memanfaatkan ini menggunakan Gamu. Jadi kita memang harus punya core Gamu. Kenapa? Fitur ini fitur yang lama sudah ada dan ini terintegrasi dengan SMS. Ketika kita ingin tulis pesan ke warga tersebut, maka tentu akan masuk ke dalam SMS-nya mereka. Atau ada juga yang pihak ketiga itu mengkolaborasikan dengan WA, maka juga fitur ini pesan masuk dan lainnya masuk ke dalam WA warga atau grup warga. Itu untuk ini. Jadi memang fokusnya di awal masih sebatas SMS. Namun bisa juga nanti kalau memang ini dibutuhkan dari warga karena belum masif ya permintaan ini, bisa diusulkan terkait dengan kolaborasi bot Telegram ataupun karena WA setahu saya berbayar. Jadi daripada keluar biaya untuk langganan WhatsApp dan lain-lain, itu boleh diusulkan di grup. Itu Kak Michael.
Baik, oke. Terima kasih banyak Bapak Ariandi untuk penjelasannya. Mungkin seperti itu, Ibu Hadara Rizka semoga menjawab pertanyaannya. Oke, mungkin dengan pertanyaan dari Ibu Hadara berakhir sudah sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ariandi yang sudah menjawab dan juga sudah menjelaskan kurang lebih tentang OpenSID, kemudian sudah menjelaskan fitur-fiturnya seperti apa. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Debi untuk segala penjelasannya Ibu. Terima kasih. Mungkin saya izin untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengisi feedback form Open Desa. Jadi ada beberapa pertanyaan pendek saja, Bapak Ibu bisa bantu untuk isi supaya dari tim kami bisa mengerti kira-kira apa yang bisa diimprove dari acara pada pagi hari ini, gitu. Mungkin sembari menunggu Bapak Ibu semua mengisi, seharusnya sudah muncul ya formnya di pop up-nya. Jadi itu nanti bisa langsung diisi aja, nggak usah pakai link, bisa langsung isi karena ini fitur dari Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu bisa dimudahkan untuk mengisinya. Mungkin sembari menunggu untuk Bapak Ibu mengisi feedback formnya, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu juga untuk bisa bergabung di grup Telegram, grup komunitas Telegram yang akan dibagikan tautannya di grup peserta. Karena untuk grup peserta yang sudah ada di WhatsApp itu hanya untuk hari ini saja Bapak Ibu, karena itu tujuannya memang untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengikuti event pada pagi hari ini. Jadi setelah event selesai grupnya akan ditiadakan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi lebih lanjut untuk membahas fitur-fitur itu seperti apa, membahas mungkin misalkan menemukan kendala-kendala yang sama satu sama lain, itu bisa berbagi atau bisa berdiskusi lebih lanjut melalui grup Telegram itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kami sarankan untuk bergabung di grup komunitas tersebut gitu Bapak Ibu. Mungkin untuk sejauh ini sudah ada beberapa orang yang menjawab dari Oke, sudah ada 7 responden yang sudah menjawab dari 37. Oke, ini sudah mulai masuk jawaban-jawabannya. Jangan lupa juga Bapak Ibu, nanti di grup peserta juga akan kami infokan. Tadi akan ada bagi-bagi domain gratis dari Jagoan Hosting. Untuk cara klaimnya, nanti juga Bapak Ibu bisa akses caranya melalui tautan yang akan dikirimkan oleh panitia di grup peserta gitu. Jangan sampai kelewatan untuk kedapatan domain gratisnya karena kapan lagi ya dapat domain gratis gitu dari Jagoan Hosting. Karena seperti yang sudah saya paparkan di awal webinar hari ini, Jagoan Hosting itu punya support tim yang 24/7 akan siap menghadapi apa ya pertanyaan atau maupun kendala-kendala yang bisa langsung diselesaikan karena standby 24/7 dan tim support kami itu full human gitu. Jadi Bapak Ibu bisa sangat dimudahkan sekali nanti dalam mengatasi kendala-kendalanya maupun sekedar bertanya mungkin ya untuk fitur-fiturnya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kelewatan untuk mengeklaim domain gratisnya. Nanti akan sekali lagi akan di-share dari tim panitia di grup peserta. Jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada 16 responden yang masuk dari 37 partisipan yang hadir di Zoom hari ini. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk menggunakan Open Desa ya. Tadi juga sudah dijelaskan, ada fitur yang free, ada fitur yang premium dengan berbagai keunggulannya. Itu akan sangat memudahkan sekali untuk melakukan administrasi desa karena pencatatan di desa itu kan biasanya banyak ya, bukan biasanya memang banyak dan itu tuh berbagai kategori dari kependudukan, kematian, pernikahan, semua catatan Dukcapil itu sangat membingungkan ya kadang ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengintegrasikan menjadi satu lini gitu bisa pakai OpenSID. Jadi Bapak Ibu semua nanti nggak perlu bingung karena sekarang kan kita sudah ada di era digitalisasi ya dari eh, pemerintah nasional bahkan pemerintah pusat, daerah, bahkan sampai Pemdes juga itu sudah berbondong-bondong untuk melakukan digitalisasi desanya karena itu memang akan sangat membantu gitu dalam administrasi desa, dalam
pencatatan-pencatatan. Bahkan tadi sudah ada fitur untuk surat ya, ada template suratnya itu ada 42 kalau saya tidak salah itu ada 42 template surat dan itu juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Jadi itu sangat membantu sekali fitur-fiturnya. Jadi Ibu jangan lupa juga untuk menggunakan OpenSID karena ini sangat sangat convenient, sangat membantu dari administrasi desa itu sendiri. Baik, ini sudah ada 19 partisipan yang mengisi dari total 37 partisipan. Oke, mungkin setelah ini akan kami cukupkan ya untuk feedback formnya. Apakah sudah diisi semua ya Bapak Ibu? Oke. Sudah, Kak. Saya Sudah, Kak. izin Sudah diisi untuk semua. mengakhiri ya feedback formnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ari untuk sudah mengisi feedback form hari ini. Oke, akan saya tutup. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form. Terima kasih juga sudah hadir di acara hari ini. Pagi ini terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Bapak Ariandi dan Ibu Debi dari tim Open Desa, Open SID. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya bisa semakin lancar, semakin berkembang ya, dan juga bisa semakin membantu dari desa-desa di seluruh Indonesia bahkan untuk melakukan digitalisasi pada desanya masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini. Saya Michelle selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.